Wajah Ziyuan sedikit menggelap, dia tahu sifat Aolai. Statusnya sebagai yang ke-10 dalam daftar seni bela diri membuatnya sangat sombong, dan dia tidak pernah menganggap serius para kultivator alam rendah. Namun, ia juga memahami kekuatan Chen Ping, dan langsung berkata dengan nada dingin, "Komandan Ao, Raja telah memerintahkan, kau hanya perlu menurutinya. Jika kau merasa terlalu murah untuk bersaing dengan rekan Daois Chen, kirimkan salah satu anak buahmu untuk mencobanya." Aolai memikirkannya dan merasa bahwa mengirim bawahan tidak hanya akan menyelesaikan perintah raja tetapi juga mempertahankan statusnya, jadi dia melambaikan tangan ke tepi lapangan seni bela diri dan berkata, "Sihu, kemarilah." Seorang kapten dari garda kekaisaran yang kekar dan ganas dengan cepat melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki, "Komandan." Meskipun Sihu merupakan seorang kultivator tingkat 7 di alam abadi bumi dan terkenal karena keberaniannya di antara para pengawal kekaisaran, seorang kultivator tingkat 8 biasa di alam abadi bumi mungkin bukan tandingannya. "Saya punya tugas untukmu." Aolai menunjuk Chen Ping dan berkata dengan santai, "Bertandinglah dengan Taois Chen ini. Ingat, bersikaplah lembut dan jangan menyakiti siapapun. Lagi pula, dia hanyalah seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi. Jika terjadi sesuatu yang salah, kau tidak akan sanggup menanggung kesalahan dari raja." "Ya." Sihu berdiri dan menatap Chen Ping dengan penuh penghinaan, seakan-akan ia sedang menatap seekor semut yang sewaktu-waktu dapat mati terinjak. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara, kresek. Dia menyeringai dan berkata, "Nak, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, akui saja kekalahanmu. Kalau tidak, aku akan menghajarmu dan membuatmu kehilangan muka." Chen Ping meliriknya dengan acuh tak acuh tanpa berkata sepatah kata pun, lalu berjalan lurus ke tengah lapangan bela diri dan memberi isyarat "tolong" kepada Sihu. "Saya tidak tahu apa yang baik untuk saya." Sihu mendengus dingin, tubuhnya berkelebat, menerkam ke depan bagaikan seekor harimau. Tangannya terkepal erat, dan kekuatan spiritual keemasan mengembun menjadi bentuk cakar tajam di tangannya, menghantam dada Chen Ping sambil mengeluarkan suara siulan. Pukulannya kuat dan berat, dan jelas dia tidak menahan diri. Menurutnya, tidak perlu mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi. Para pengawal istana di sekitarnya menahan napas. Menurut mereka, jika Chen Ping tidak mati karena pukulan ini, ia pasti akan terluka parah. Namun, Ziyuan tampak tenang, telah melihat kecepatan Chen Ping memotong lengan Wei Feng, dan ia tahu bahwa pukulan Sihu yang tampak ganas itu mungkin tidak akan melukai Chen Ping sama sekali. Benar saja, tepat saat tinju itu hendak mengenai Chen Ping, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pukulan Sihu meleset dan ia terkejut. Sebelum sempat bereaksi, ia merasakan sakit di tengkuknya dan dihantam dengan kekuatan dahsyat, terlempar seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh terbanting ke tanah batu besi hitam dengan suara "bang" menimbulkan kepulan debu. Apa? Sekilas keterkejutan terpancar di mata Aolai, ia bahkan tidak melihat gerakan Chen Ping dengan jelas. Sihu berjuang untuk bangun, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, menyentuh tengkuknya, di mana ia merasakan nyeri yang tajam. Jelas, jika pukulannya sedikit lebih keras, tulang lehernya pasti akan patah. "Nak, beraninya kau menyerangku." Sihu meraung marah dan menerkam lagi. Kali ini, ia tak berani lengah lagi. Pola-pola ilahi keemasan di sekujur tubuhnya menyala, dan sebuah pedang spiritual panjang mengembun di tangannya. Cahaya pedang itu menyambar dan menyapu ke arah Chen Ping. Chen Ping tetap tenang dan kalem, sosoknya bergerak menembus cahaya pedang bagai hantu. Secepat apapun pedang Sihu, tak mampu menyentuh ujung bajunya. Kadang-kadang, Chen Ping melayangkan pukulan atau tendangan, dan tiap kali tepat mengenai titik lemah Sihu. Dor, jepret, jeritan terus terdengar, dan tubuh Sihu segera dipenuhi bekas luka. Pedang panjang spiritualnya juga ditendang oleh Chen Ping. Akhirnya, Chen Ping meraih pergelangan tangan Sihu dan memutarnya dengan lembut. Dengan suara klik yang nyaring, lengan Sihu patah. "Saya kalah." Sihu tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh ke tanah, terengah-engah, matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Chen Ping. Arena seni bela diri tiba-tiba menjadi sunyi. Para pengawal istana yang baru saja mengejek Chen Ping kini tercengang, dan senyum di wajah mereka membeku. Seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi benar-benar bisa mengalahkan seorang kapten tingkat ke-7 alam abadi bumi dengan begitu mudah.
Ini benar-benar mengubah kognisi mereka. Ziyuan tersenyum tipis dan menatap Aolai, Panglima Ao, apakah kau masih berpikir bahwa rekan Daois Chen tidak layak untuk bertarung? Ekspresi Aolai sangat muram, Lah menatap Chen Ping dan berkata dengan suara berat, tidak masuk hitungan. Sihu jelas-jelas menunjukkan belas kasihan tadi. Dia takut benar-benar menyakitimu, jadi dia tidak membunuhmu, dan itulah mengapa kau memanfaatkan kesempatan itu. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, kau tidak akan punya kesempatan sama sekali. Begitu kata-kata ini diucapkan, bahkan Sihu yang berada di tanah tidak dapat menahan diri untuk membantah dia jelas telah berusaha sekuat tenaga sekarang, tetapi dia bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaian Chen Ping, bagaimana dia bisa dianggap penyayang. Namun dia tidak berani menentang perintah Aolai, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyetujui pernyataan ini. Mendengar ini, Chen Ping tersenyum sinis. Oh, jadi, aku menang secara tidak adil. Itu benar. Aolai menegangkan lehernya dan berkata, kau hanya beruntung. Jika ini pertarungan hidup mati sungguhan, kau pasti sudah dibunuh oleh Sihu sejak lama. Oke, Chen Ping mengangguk, nadanya tenang namun sedikit dingin, bagaimana kalau duel hidup mati? Tidak ada batasan, dan akan terus berlanjut sampai salah satu pihak kalah. Namun, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, pasti ada taruhannya, bukan? Aku berani bertaruh 1 juta batu abadi. Kalau aku kalah, batu abadi itu milikmu. Kalau kamu kalah, kamu juga harus membayar 1 juta batu abadi. Bagaimana? 1 juta batu abadi bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan seorang komandan pengawal kekaisaran seperti Aolai pun butuh waktu puluhan tahun untuk mengumpulkannya. Namun, ia marah dengan sikap Chen Ping, dan ditambah dengan penghinaan yang baru saja diterimanya, ia pun setuju tanpa berpikir. Oke, aku bertaruh denganmu. Aku ingin melihat bagaimana kau, seorang kultivator tingkat pertama alam abadi duniawi, bisa bertarung sampai mati denganku. Para pengawal istana di sekitarnya menjadi bersemangat dan berkumpul, ingin menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara Dewa Bumi tingkat 1 dan Dewa Bumi tingkat 9 di puncak. Ziyuan ingin mencegahnya, tetapi terhenti oleh tatapan mata Chen Ping. Yang diinginkannya adalah meyakinkan Aolai sepenuhnya dan membuat semua orang di kerajaan Tuhan mengerti bahwa dia memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kerajaan Tuhan secara setara. Aolai melangkah ke tengah arena bela diri, menggoyangkan tombak perak di tangannya, dan mengarahkan ujung tombak itu langsung ke Chen Ping. Nak, jangan bilang aku menindasmu, kau yang memulai. Chen Ping berhenti bicara omong kosong dan membalikkan tangan kanannya. Pedang pembunuh naga muncul begitu saja di tangannya. Petir keperakan menyambar pedang itu, dan aura pembunuh yang dingin menyebar, membuat para pengawal kekaisaran di sekitarnya menggigil. Jadi itu dengan senjata. Jejak penghinaan terpancar di mata Aolai, kupikir kau punya kemampuan nyata, tapi aku tidak menyangka kau hanya mengandalkan pedang yang bagus. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Chen Ping telah menghilang dari tempatnya. Aolai terkejut dan cepat mengayunkan tombak peraknya untuk membentuk pertahanan yang tak tertembus. Namun, tepat saat tombak perak itu bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, terdengar suara, klik, yang keras, dan tombak perak di tangan Aolai benar-benar terpotong menjadi 2 oleh pedang pembunuh naga. Apa? Pupil mata Aolai tiba-tiba mengecil, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tombak peraknya terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika seorang kultivator tingkat 9 di alam abadi bumi menebasnya dengan sekuat tenaga, tombak itu mungkin tidak meninggalkan bekas apapun. Bagaimana mungkin tombak itu bisa dipotong oleh pedang Chen Ping? Chen Ping tidak memberi Aolai waktu untuk bereaksi, dan mengarahkan pedang pembunuh naga langsung ke tenggorokannya. Aolai begitu ketakutan sehingga dia cepat-cepat menghindar ke samping, nyaris terhindar dari pukulan maut itu, tetapi pedang itu masih meninggalkan bekas berdarah di lehernya. Berhenti. Aolai berteriak dan mundur berulang kali, tidak dihitung. Sama sekali tidak dihitung. Kau menggunakan senjata suci, dan aku hanya menggunakan tombak besi hitam biasa. Kau punya keunggulan besar dalam hal senjata, jadi kompetisi ini tidak dihitung. Para pengawal istana di sekitarnya juga menggemakan sentimen ini, berpikir bahwa Chen Ping memang menang dengan mengandalkan senjata, dan kemenangannya tidak adil. Chen Ping menatap Aolai, dan penghinaan di wajahnya menjadi semakin kuat. Lah perlahan menyimpan pedang pembunuh naga dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Lah berkata dengan dingin, baiklah,
kalau begitu aku tidak akan menggunakan senjata apapun, aku akan melawanmu dengan tinjuku saja. Kalau aku masih bisa mengalahkanmu seperti ini, apalagi yang bisa kau katakan? Aolai tertegun sejenak, lalu raut kegembiraan muncul di wajahnya, serius. Nggak perlu senjata, menurutnya, Chen Ping mampu mengalahkan Si Hu dan memotong tombak peraknya terutama karena senjata ajaib itu. Jika dia tidak menggunakan senjata itu, seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi, secepat apapun dia, tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja itu benar, Chen Ping melenturkan pergelangan tangannya. Namun, taruhannya tetap sama, 1.000.000 batu abadi. Kalau kau tidak berani, kau bisa mengaku kalah sekarang. Beri aku 1.000.000 batu abadi saja. Mengapa aku tidak berani? Aolai murka, dan kekuatan spiritual di sekitarnya melonjak. Aura puncak tingkat ke-9 alam abadi duniawi dilepaskan tanpa syarat, dan udara di seluruh arena bela diri tampak membeku, mengepalkan tinjunya, dan energi spiritual keemasan mengembun di tinjunya, membentuk dua bola cahaya yang menyilaukan. Wah, kau yang minta ini. Jangan salahkan aku karena kejam. Ziyuan berdiri di samping, tampak sedikit gugup, tahu Chen Ping sangat kuat, tetapi Aolai, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator di puncak peringkat ke-8 alam abadi bumi, dan seorang blasteran naga, dengan tubuh yang sangat kuat. Tanpa senjata, Chen Ping mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Ambil itu. Aolai meraung marah dan menyerbu Chen Ping bagai kilat keemasan, meninju dengan kedua tinjunya dan menghantam kepala Chen Ping dengan momentum yang menghancurkan dunia. Dia melancarkan pukulan ini tanpa menahan sedikit pun, mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, jelas ingin menang dengan satu pukulan dan menyelamatkan mukanya. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya berteriak kaget. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Jika mereka terkena, gunung sekecil apapun akan rata dengan tanah. Menghadapi pukulan seganas itu, Chen Ping tetap tenang. Dia sedikit merentangkan kakinya, menurunkan pusat gravitasinya, dan perlahan-lahan membiarkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya bersirkulasi dan berkumpul di tinjunya. Meskipun tingkatan kekuatannya hanya tingkat pertama alam abadi duniawi, kekuatan spiritualnya telah ditempa berkali-kali dan kemurniannya jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama, dan bahkan lebih kuat dari kekuatan spiritual Aolai. Ledakan, terdengar raungan memekakkan telinga, dan gelombang kejut kekuatan spiritual keemasan menyebar dari mereka berdua. Pilar-pilar batu di tepi lapangan seni bela diri bergetar hebat, dan bola kristal di atasnya mengeluarkan suara berdengung. Para pengawal kekaisaran di sekitar semuanya terpaksa mundur akibat gelombang kejut itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka awalnya mengira Chen Ping akan tersungkur hanya dengan satu pukulan, tetapi mereka tidak menyangka kalau kedua lawannya akan berimbang. Aolai bahkan lebih tak percaya, hanya merasakan kekuatan dahsyat dari tinju Chen Ping, yang membuat lengannya mati rasa dan buku-buku jarinya berderak, mundur 3 langkah sebelum sempat menenangkan diri. Dia melihat ke arah tinjunya yang merah, bengkak, dan sedikit sakit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan spiritualmu bisa sekuat itu? Aolai bertanya dengan suara lirih. Seorang kultivator tingkat pertama alam abadi duniawi ternyata bisa memiliki energi spiritual yang jauh lebih kuat daripada seorang kultivator tingkat 8 alam abadi duniawi. Ini sungguh di luar akal sehat dalam kultivasi. Chen Ping tidak menjawab, memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar Aolai, melesat di depan Aolai dan melancarkan pukulan tangan kirinya secepat kilat, tepat ke arah dada Aolai. Aolai cepat-cepat mengangkat tangannya hendak menangkis, namun dengan suara, bang, ia terlempar ke belakang lagi, dan merasakan nyeri tajam di dadanya, seakan-akan ia dihantam batu besar, ketakutan dan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi dadanya. Pada saat yang sama, ia melawan balik, meninju Chen Ping dengan kedua tinjunya seperti badai. Chen Ping menanggapi dengan tenang, sosoknya bergerak di antara bayangan tinju Aolai, terkadang menghindar, terkadang menyerang balik. Pukulannya memang lambat, tetapi setiap kali tepat mengenai titik lemah Aolai, dan pukulannya sangat kuat. Setiap pukulan membuat darah Aolai berdesir. Deng, jepret, ledakan. Kedua lelaki itu bertarung dengan sengit di gelanggang seni bela diri. Kekuatan spiritual keemasan memercik kemana-mana, dan lubang-lubang yang dalam diinjak-injak ke tanah batu besi hitam oleh jejak kaki mereka. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya tercengang.
Mereka belum pernah menyaksikan pertarungan sehebat ini, seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi ternyata mampu bertarung setara dengan Aolai, yang berada di puncak tingkat ke-8 alam abadi bumi, dan bahkan unggul. Hati Ziyuan akhirnya tenang, Lah bisa melihat bahwa Chen Ping tidak hanya cepat dan kuat, tetapi juga sangat berpengalaman dalam pertempuran. Setiap gerakannya tepat, benar-benar menekan ritme Aolai. Semakin Aolai melawan, semakin takut dan marah dia jadinya. Rasanya seperti meninju kapas, tanpa tempat untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Chen Ping terlalu cepat untuk diimbanginya, dan kekuatan Chen Ping terlalu besar, membuat lengannya mati rasa setiap kali berbenturan. Yang membuatnya makin frustrasi adalah Chen Ping tampaknya selalu dapat memprediksi serangannya dan menghindar atau melakukan serangan balik terlebih dahulu. Ah, aku akan melawanmu. Aolai meraung marah, dan darah naga di tubuhnya benar-benar terangsang. Tubuhnya langsung membengkak, kulitnya berubah menjadi hijau, sepasang sayap naga besar tumbuh dari punggungnya, tangannya berubah menjadi cakar naga, dan matanya berkilat merah tua. Ini transformasi naga. Komandan serius. Hebat, anak itu sudah mati sekarang. Setelah berubah menjadi naga, kekuatan komandan setidaknya akan berlipat ganda. Para penjaga kekaisaran di sekitarnya semua bersemangat. Transformasi naga adalah kartu truf Aolai. Setelah digunakan, bahkan seorang kultivator tingkat 9 di alam abadi bumi pun akan mampu mengalahkannya. Wajah Ziyuan kembali menegang, Lah tahu betapa mengerikannya Aolai setelah berubah menjadi naga, dan ia segera berteriak, "Rekan Taois Chen, hati-hati." Chen Ping menatap Aolai setelah dia berubah menjadi naga, dan secercah kesungguhan terpancar di matanya, tetapi lebih dari itu adalah kegembiraan. Aolai mengepakkan sayap naganya dan melayang di udara. Dua bola cahaya keemasan raksasa mengembun di cakar naganya, memancarkan aura penghancur. "Nak, bersiaplah untuk mati." Lah melemparkan bola cahaya itu ke arah Chen Ping. Bola cahaya itu pecah menjadi puluhan bola kecil di udara dan jatuh ke arah Chen Ping seperti tetesan air hujan. Chen Ping menyentuh tanah dengan kakinya, melompat, dan berguling terus-menerus di udara, menghindari sebagian besar bola cahaya, Lah menghancurkan bola-bola cahaya yang tersisa dengan tinjunya. Namun, saat ia mendarat, Aolai muncul di hadapannya, dan cakar naganya mencengkeram kepalanya dengan suara siulan. Tepat waktu, Chen Ping berteriak keras, dan alih-alih mundur, dia malah maju, menghantamkan kedua tinjunya, menghantam cakar naga milik Aolai. Ledakan, terdengar suara keras lagi. Kali ini, Chen Ping terkejut dan mundur 5 langkah, merasakan nyeri hebat di lengannya. Aolai juga merasa tidak enak badan, Lah merasa seolah-olah cakar naganya mencengkeram berlian keras, menyebabkan seluruh lengannya mati rasa dan sayap naganya mengepak lebih lambat. "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuhmu bisa sekuat itu?" Aolai bertanya lagi, suaranya bergetar. Setelah berubah menjadi naga, kekuatan fisiknya jauh melampaui kultivator biasa. Bahkan senjata dewa pun mungkin tidak dapat melukainya sedikitpun. Bagaimana mungkin dia begitu malu dengan tinju Chen Ping? Chen Ping tidak berkata apa-apa, Lah menggoyangkan lengannya yang mati rasa dan bergegas menuju Aolai lagi. Kali ini, dia tidak lagi menghindar, melainkan malah terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Aolai. Tinju dan cakar naga kedua pria itu terus bertabrakan, kekuatan spiritual emas dan energi naga hijau saling terkait, dan seluruh medan seni bela diri diselimuti oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya tercengang, jantung mereka hampir copot. Ini bukan sekadar pertarungan tanding, ini pertarungan hidup atau mati. Ledakan, tabrakan hebat lainnya, Chen Ping, ledakan. Terjadi tabrakan hebat lagi, dan Chen Ping serta Aolai sama-sama mundur beberapa langkah, meninggalkan retakan dalam pada tanah batu besi hitam di bawah kaki mereka. Cakar naga Aolai penuh dengan luka-luka halus, dan darah menetes melalui celah-celah di antara cakarnya, menimbulkan suara mendesis saat mendarat di tanah. Napasnya juga sedikit tidak teratur. Konsumsi energi dalam keadaan naga jauh melebihi ekspektasinya, tetapi napas Chen Ping tetap stabil, seolah-olah pertempuran sengit tadi tidak berpengaruh padanya. "Mustahil, mustahil kau hanya berada di level pertama alam abadi duniawi." Aolai meraung dengan mata merah, Lah sungguh tak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya, seorang naga bibrida di puncak alam abadi bumi tingkat 9, justru ditindas oleh seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi dalam pertarungan fisik. Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia bukannya tidak terluka saat terkena cakar Aolai tadi,
Tetapi luka ini tidak berarti apa-apa baginya. La menatap Aolai dengan nada dingin, alam hanyalah tolok ukur kultivasi, bukan gambaran kekuatan secara keseluruhan. Kau baru mencapai tingkat ke-9 alam abadi duniawi, tetapi kau belum tahu cara mengendalikan kekuatanmu dengan benar. Kehilanganmu tidaklah adil, kentut. Aolai benar-benar murka. La tiba-tiba membuka mulutnya dan semburan napas naga hijau keluar dari mulutnya, membawa suhu yang membakar langit dan mendidihkan laut, dan langsung menuju Chen Ping. Napas naga ini adalah kekuatan asli garis keturunan naganya, dan kekuatannya jauh melampaui kekuatan magis biasa. Bahkan jika seorang kultivator tingkat ke-9 alam abadi bumi terkena napas ini, ia akan langsung hancur menjadi abu. Para pengawal istana di sekitarnya mundur ketakutan, dan raut wajah Zi Yuan berubah drastis. La ingin maju untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Menghadapi raungan napas naga, pandangan ganas terpancar di mata Chen Ping. La menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan liar, berkumpul di tinjunya. Bersamaan dengan itu, ia berlatih teknik jantung konsentrasi, memobilisasi jejak kekuatan kacau untuk membungkus tinjunya. Dalam sekejap, tinju Chen Ping memancarkan cahaya abu-abu redup. Meskipun tampak tak terlihat, tinju itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, merusak. Chen Ping berteriak keras dan meninju ke depan dengan kedua tinjunya. Sebuah tanda kepalan abu-abu besar muncul dari udara tipis dan bertabrakan dengan keras dengan napas naga hijau, ledakan. Terdengar raungan memekakkan telinga, dan gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar dari mereka berdua. Pilar-pilar batu di tepi lapangan latihan runtuh, retakan besar muncul di tanah, dan asap serta debu memenuhi udara, menutupi langit dan matahari. Para pengawal istana di sekitarnya terpental oleh gelombang kejut, jatuh terbanting ke tanah, dan darah muncrat dari mulut mereka. Zi Yuan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya, dan menatap asap dan debu di tengah tempat latihan, merasa sangat cemas. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan dua sosok muncul di depan semua orang. Aolai berlumuran darah, sayap naganya patah, sebagian besar sisik di tubuhnya telah rontok, dan dia terjatuh ke tanah dan sekarat, jelas karena kehilangan kemampuan bertarungnya. Chen Ping berdiri di tempat yang sama. Meskipun pakaiannya sedikit rusak, ia hampir tidak terluka. Namun, wajahnya agak pucat, serangan sebelumnya juga telah menghabiskan banyak kekuatan chaosnya. Seluruh tempat itu sunyi, dan semua pengawal istana menatap Chen Ping dengan takjub, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan takut. Mereka tak berani lagi meremehkannya. Kultivator ini, yang tampaknya hanya berada di level pertama alam abadi duniawi, sungguh monster. Zi Yuan menghela napas lega, lalu melangkah maju dengan cepat, membungkuk kepada Chen Ping, dan berkata, "Rekan Taois Chen, Anda sangat terampil." "Komandan Ao, aku terima kekalahanku." Chen Ping menyela Zi Yuan dan menatap Aolai, "Komandan Ao, kapan kau akan memberiku 1 juta batu abadi?" Aolai berjuang untuk bangun, tetapi ia terlalu lemah untuk melakukan apapun. La hanya bisa memelototi Chen Ping dengan marah, Aku mengaku kalah. 1 juta batu abadi, aku akan mengirim seseorang ke kediamanmu." Dia dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia harus mengakui bahwa dia telah kalah total baik menggunakan senjata atau tidak, dia bukanlah tandingan Chen Ping. "Saya pikir kamu masih sedikit tidak puas." Chen Ping menatap Aolai dan bertanya. Aolai tidak mengatakan apa-apa, La memang sedikit tidak puas. La mengira Chen Ping sengaja menyembunyikan kekuatannya dan menunjukkan kelemahannya, lalu tiba-tiba meledak, membuat orang-orang lengah.